Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Rahman Fahrul, dan pada video ini saya ingin menjelaskan apa itu El Nino dan La Nina. Sambil saya menjelaskan, mari kita lihat videonya. El Nino merupakan fenomena naiknya suhu permukaan air laut di Samudra Pasifik, yang nampaknya pun berbeda di berbagai negara. Untuk negara wilayah Amerika Latin, dampaknya adalah mereka mengalami peningkatan curah hujan yang tinggi. Sedangkan di Indonesia, curah hujan justru menurun. Seperti penjelasan sebelumnya, El Nino ini terjadi ketika naiknya suhu permukaan air laut di Samudra Pasifik. Biasanya terjadi pada bulan Desember, dan biasanya juga mengikuti siklus 4 tahunan. Berikut ini adalah contoh fase El Nino. El Nino disebabkan berbagai rentetan cuaca sebelumnya, yaitu naiknya suhu permukaan air laut di Samudra Pasifik, kemudian terjadi pembentukan awan. Seiring dengan naiknya suhu permukaan air laut, maka proses pembentukan awan semakin cepat. Namun pembentukan awan di Indonesia mengalami penghambatan sehingga curah hujan menurun, bahkan dalam banyak kasus menurun secara drastis. Dampak El Nino dapat dilihat di berita berikut. Secara umum, dampak El Nino adalah melemahnya angin pasat timur, sirkulasi monsun turut melemah, akumulasi curah hujan di wilayah Indonesia, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan bagian utara akan berkurang. Kemudian, kawasan Pasifik Ekuatorial Tengah dan Barat akan mengalami cuaca yang cenderung hangat dan lembab. Untuk ilustrasinya, bisa dilihat banyaknya kekeringan yang terjadi di Indonesia dan di bagian dunia lain. La Nina. La Nina apa sih itu? Mudahnya adalah La Nina adalah kebalikan dari El Nino. Yang dampaknya bagi Indonesia adalah curah hujan yang meningkat sangat tinggi. Sampai saat ini, ilmuwan masih belum dapat memprediksi secara tepat kapan terjadinya La Nina. Namun biasanya terjadinya La Nina adalah dalam rentang waktu 6-7 tahun sekali. Dan berikut ini adalah fase La Nina. Secara global, dampak dari La Nina adalah menguatnya angin pasat timur, sirkulasi monsun turut menguat, wilayah Pasifik bagian timur akan mengalami penurunan curah hujan, dan sebaliknya, di daerah lain mengalami kenaikan curah hujan. Kemudian, wilayah Pasifik Ekuatorial seperti Indonesia, Australia, dan Malaysia akan mengalami curah hujan yang lebih tinggi dibanding negara lainnya. Namun disebabkan ulah manusia yang tidak bertanggung jawab, pada fase La Nina ini juga kadang terjadi berbagai peristiwa bencana seperti longsor dan banjir. Berikut ini adalah efek dari La Nina. Demikian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.